Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu dengan saya Pak Sarjan dalam ruang Anda bertanya, saya menjawab. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang banyak direquest oleh Bapak Ibu guru semua, yaitu terkait dengan STTPL MGMP bagi Bapak Ibu guru jenjang SMP, STTPL KKG bagi Bapak Ibu guru jenjang TK, PAUD, dan SD. Nah, kiranya wajar ketika Bapak Ibu guru telah mengikuti kegiatan kolektif guru dalam hal MGMP dan KKG, kemudian di akhir waktu Bapak Ibu guru mendapatkan penghargaan berupa STTPL. Dan STTPL itu bisa diangka kreditkan, bisa dinilaikan. Itu wajar ya. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah STTPL MGMP dan KKG menjadi tidak dapat dinilai. Kenapa STTPL Bapak Ibu tidak dapat dinilai? Mari kita lihat, kita ikuti, dan kemudian nanti setelah paham, silahkan Bapak Ibu guru pengurus MGMP, pengurus KKG untuk menyesuaikan terkait dengan isi materi STTPL. Kita lihat tayangan yang selanjutnya. Ini MGMP dan KKG, MKKS dan KKS. MGMP dan KKG merupakan wadah bagi Bapak Ibu guru sekolah madrasah. MKKS dan KKS adalah wadah berkegiatan bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di Dinas Pendidikan. MGMP KKG ajang bagi guru dan kepala sekolah. MKKS KKS ini untuk mengembangkan diri dan potensinya. Ini ya. Jadi MGMP dan KKG adalah wadah untuk mengembangkan diri dan potensi bagi Bapak Ibu guru. MKKS dan KKS adalah ajang bagi kepala sekolah untuk mengembangkan diri dan potensinya. Selanjutnya, ini MGMP dan KKG ini merupakan kegiatan wajib guru, wajib diikuti oleh guru, kegiatan kolektif guru. Untuk jenjang SMP adalah MGMP, untuk jenjang TK, SD, PAUD adalah KKG, sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggaraan KKG MGMP. Selanjutnya, inilah ya wujud dari STTPL yang merupakan penghargaan bagi Bapak Ibu guru telah melaksanakan kegiatan kolektif guru STTPL MGMP untuk jenjang SMP. Di sini ada materi terbagi atas 3 bagian: program umum, program pokok, program penunjang. Diberi alokasi waktu total 82 jam. Apabila ini dinilai menggunakan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, akan berangka kredit sebesar 2,00. Ya, 82 jam ini. Akan tetapi yang tampil di sini ini adalah STTPL produk Permen Menpan nomor 84 tahun 1993. Ya, jadi produk ini tidak berlaku lagi seiring munculnya lahirnya Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Ini menjadi tidak berlaku. Yo, para pengurus MGMP, perhatikan ini ya, sehingga Bapak Ibu bisa segera mengganti struktur materinya. Ini tidak berlaku. Ya, ini ya. Sekali lagi, ini tidak bisa dinilai. Nah, bagaimana agar nanti STTPL itu tetap bisa dapat dinilai? Ikuti materi kali ini sampai tuntas. Selanjutnya, ini adalah KKG STTPL bagi Bapak Ibu guru TK, PAUD, dan SD. Ya, sementara struktur materinya adalah ini.
alokasi waktunya ini total ada 30 jam. Jika ini dinilai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 akan berangka kredit sebesar 1,00. Akan tetapi ini menjadi tidak bernilai karena ini adalah produk dari Permen Menpan nomor 84 tahun 1993. Ini tidak berlaku. Nah, ini. Nah, sekali lagi nanti para pengurus KKG MGMP silahkan cermati dan ikuti keterangan berikut. Selanjutnya ini berdasarkan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009, KKG dan MGMP diatur sebagai berikut. Dalam 1 tahun, guru diwajibkan mengikuti kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit 12 kali. Ini ya, 12 kali. 12 kali pertemuan untuk membahas paket topik. Sekali lagi, paket topik. Jadi materinya nanti akan ada dalam paket per paket. Nah, maka Bapak Ibu guru pengurus MGMP KKG nanti mensepakati program kegiatan KKG MGMP dalam 1 tahun paket kegiatan. Nanti akan saya sampaikan contoh paket-paket kegiatan selama 1 tahun. Nah, keterangan yang kedua, setiap 1 paket kegiatan paling sedikit memerlukan waktu 3 kali pertemuan. 1 paket 3 kali pertemuan, dan setiap pertemuan minimal 3 jam. Harus 3 jam, setiap jamnya selama 60 menit. Sekali lagi, setiap 1 paket kegiatan paling sedikit memerlukan 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan minimal 3 jam, setiap jamnya selama 60 menit. Paham ya? Jadi ini tolong dipahami untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, paket kegiatan guru di KKG atau MGMP dalam 1 tahun itu dapat berupa ini contoh ya, bisa dibuat seperti ini. Paket 1 paket ya, paket 1 itu adalah paket pengembang silabus, pengembangan RPP, bahan ajar, memerlukan minimum 3 kali pertemuan ya. Setiap pertemuan 3 jam, setiap jam 60 menit. Nah, ini nilainya 0,15. Contoh paket 2, paket pengembangan instrumen penilaian, perlu minimum 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan minimum 3 jam, setiap jam selama 60 menit. Maka paket 2 ini nilainya 0,15. Lanjut, paket 3 isinya pengembangan model-model pembelajaran dan jurnal belajar, minimum 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan adalah 3 jam, setiap jamnya 0,60 menit. Setiap paket nilainya 0,15. Selanjutnya ini paket 4, paket pembuatan pengembangan alat peraga. Kemudian ada paket 5, yaitu pengembangan karya ilmiah guru, PTK, tinjauan ilmiah, buku, modul, diktat, kajian buku, karya terjemahan, karya seni. Modul, diktat, kajian buku, karya terjemahan, karya seni, karya teknologi, perlu minimal 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan 3 jam, setiap jam 60 menit, dan itu diberi angka kredit 0,15. Jadi semua kegiatan Bapak Ibu guru dalam KKG maupun MGMP itu dituangkan ke dalam paket per paket. Setiap paket
dibuat laporan tersendiri. Setiap paket diangka kreditkan. Jadi nanti laporannya dalam struktur materi itu adalah per paket. Kita lihat sekarang contoh uraian isi struktur materi pada STTPL yang terbaru. Di sini adalah contoh satu paket pengembangan silabus dan bahan ajar serta membuat RPP. Ini kita paket 1 kita isi 3 materi. Setiap materi misalnya pengembangan silabus berisi apa? Nah, ini bisa diurai. Ada analisis SKKD, ada analisis indikator pencapaian kompetensi, ada analisis materi ajar. Ini satu pertemuan 3 jam. Keterangannya dilaksanakan di tempat mana, hari tanggalnya kapan, setiap jamnya 60 menit. Nah, kemudian kedua pertemuan berikutnya yaitu menyiapkan bahan ajar. Isi kegiatannya adalah ini ya, dari menyiapkan sumber belajar sampai membuat lembar kerja seterusnya. Dan yang ketiga, merancang dan membuat RPP. Isi kegiatannya yaitu memetakan SKKD, merencanakan KD dan indikator pencapaian kompetensi, seterusnya sampai ke merancang penilaian. Pada merancang membuat RPP ini dilaksanakan 2 pertemuan. Setiap pertemuan 3 jam. Dilaksanakan di tempat mana, hari tanggal kapan, setiap jamnya 60 menit. Jika ini kita kelompokkan, kemudian kita akumulasi, pengembangan silabus 1 pertemuan, menyiapkan bahan ajar 2 pertemuan, merancang membuat RPP 2 pertemuan. Jadi dalam satu paket itu ada 5 pertemuan, alias di sini ada 3 jam, 3 jam, 3 jam ya, 3 jam. Alokasi waktunya ini setiap 2 pertemuannya adalah setiap pertemuannya 3 jam. Jadi di sini ada kurang lebih kurun waktunya sekitar 15 jam ya, ada 15 jam. Kenapa? Ini 2 kali 3 6 tambah 6 12 tambah 3 15 jam alias 15 pertemuan ya. Ini ya, ini adalah contoh struktur materi satu paket ya. Jadi nanti dalam membuat STTPL struktur materinya dibuat per paket ini. Jadi itu Bapak Ibu, sebagai akhir dari penyampaian materi ini adalah STTPL produk permen Menpa nomor 84 tahun 1993 sudah tidak berlaku lagi, alias tidak dapat dinilai. Sebagai gantinya adalah STTPL sistem paket. Silahkan menyesuaikan kepada Bapak Ibu guru semua agar kegiatannya dapat dihargai. Demikian dari saya. Terima kasih dan tetap semangat. Sebelum saya akhiri, sekali lagi silahkan untuk like, subscribe, dan tekan lonceng, pilih lonceng bergetar, kemudian baru boleh di-share ke teman-teman guru lainnya. Seperti ini, like, subscribe, dan share. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf.
kita bertemu di pertemuan yang akan datang dalam request pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.